orangnya sedikit, tidak akan membahayakan kamu. Dan hati-hati, jalan-jalan yang sesat, janganlah ikuti jalan-jalan yang sesat, dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang berjalan di jalan yang sesat tersebut. Seakan-akan Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan di sini ada dua jalan. Ada jalan yang baik yang menyampaikan kita kepada rahmat Allah dan keridhaan Allah. Ada jalan yang buruk yang menyampaikan kita kepada neraka Allah. Meskipun jalan yang baik ini orang yang berjalan di jalannya sedikit, maka jangan ragu-ragu, jalani aja meskipun yang sedikit. Tetapi meskipun kalau seandainya ini jalan yang sesat, banyak orang yang jalan ke sana, maka jangan tertipu dengan mereka. Ya, ini para ikhwah sekalian, jangan tertipu karena banyaknya. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan ini bagus perkataan beliau, wa min khatari wa man khatara bi balihi annal masha bil yadi wa nahwihi ablaghu fil barakah fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi. Barang siapa yang terbetik di dalam hatinya bahwasanya mengusap kuburan Rasulullah SAW dengan tangannya atau semisalnya, maka itu akan benar-benar mendapatkan berkah, maka itu dari kebodohannya dan dari kelalaiannya. Li'annal barakata fi ma wafaqa syara' wa kaifa yubtaghal fadlu fi mukhalafatis shawab. Karena yang namanya mendapatkan berkah, ngalap berkah, itu yang sesuai dengan syariat. Bagaimana bisa didapatkan kemuliaan kalau seandainya menyelisihi yang benar? Tidak akan dapat. Nah sekarang kita balikan, itu Imam Nawawi rahimahullah berbicara tentang kuburan Rasulullah SAW, apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Tidak boleh. Ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ya, saya akan sebutkan syubhat. Syubhat yang terakhir mungkin sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Syubhat. Sebagian orang mempunyai syubhat. Syubhat itu adalah sebuah alasan yang samar-samar, yang bisa menggolkan. Dengan alasan ini mereka mengatakan bahwasanya kenapa kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid? Kenapa tidak boleh membangun kuburan-kuburan? Kenapa tidak boleh beribadah di kuburan? Salah satu syubhat mereka yang paling terkenal yaitu bahwasanya kuburan Nabi Muhammad SAW sekarang di dalam Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi. Kenapa kita tidak bisa menjadikan contoh kuburan Nabi Muhammad SAW tersebut? Dan akhirnya kita bisa membangun membangun di atas kuburan masjid atau tempat beribadah. Maka kita jawab, ketahuilah disebutkan di dalam kitab As-Sarimul Manki yang dikarang oleh Al-Hafidh Muhammad Ibnul Abdul Hadi. Beliau menjelaskan tentang permasalahan ini. Perhatikan perkataan beliau. Wa innama udkhilatil hujrah fil masjid fi khilafatil Walid ibni Abdul Malik ba'da mauti amatis sahabah alladzina kanu bil Madinah. Sesungguhnya kuburan Rasulullah SAW, yang mana kuburan tersebut sebenarnya apa sih Pak? Kuburan tersebut, kuburan Rasulullah SAW itu sebenarnya apa? Kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, para sahabat bingung mau dikuburkan di mana Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan innal anbiya yudfanuna haitsu matu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya para nabi itu dikubur di mana mereka meninggal, dan Nabi Muhammad SAW meninggalnya di rumahnya, di kamarnya Aisyah, maka beliau dikubur di dalam situ. Nah, kemudian sesungguhnya kata tadi Al-Hafidh Muhammad bin Abdul Hadi, beliau mengatakan sesungguhnya kamar Aisyah dimasukkan ke dalam masjid di kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik.
yang mana pada saat itu seluruh sahabat yang hidup di kota Madinah sudah meninggal. Wa kana akhiruhum mautan Jabir bin Abdullah wa tuwfiya fi khilafati Abdul Malik fa innahu tuwfiya sanata 78. Dan yang sahabat yang paling akhir meninggal di kota Madinah adalah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dan beliau meninggal di kekhalifahan Abdul Malik pada tahun 78. Pada tahun berapa? 78. Ini Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun 78. Wal Walid dan khalifah yang memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid tawalla sanata 86 wa tufiya sanata 96. Walid bin Abdul Malik yang memasukkan kuburan ke masjid Rasulullah SAW, beliau memegang tampuk kekhalifahan pada tahun 86 Hijriah, dan dia meninggal tahun 96 Hijriah. Fakana bina'ul masjid wa idkhalul hujrah fihi fima baina dzalika. Dan ya, pemasukan kuburan Nabi ke dalam masjid dari di antara tahun 86 sampai 96. Padahal sahabat yang paling terakhir meninggal tahun berapa? Tahun 78. Ya betul kan, 78 saya sebutkan tadi. Ya, 78. Berarti pada saat kuburan Rasulullah SAW dimasukkan itu tidak ada seorang sahabat pun yang hidup di kota Madinah. Semuanya sudah meninggal. Tahun 78 Hijriah. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena kalau ada seorang sahabat pasti akan dilarang oleh seorang sahabat itu. Karena merupakan didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak boleh menjadikan kuburan atau membangun kuburan di atasnya masjid, atau membangun kuburan menjadi masjid, tidak boleh. Nah ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas ya, para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan tentang hadis-hadis sahih yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, akan dilarangnya kuburan dibangun di atasnya masjid-masjid atau bangunan-bangunan. Di sini kita mendapatkan sebuah keyakinan, ada hadis sahih riwayat Bukhari Muslim tentang larangan untuk membangun kuburan-kuburan. Begitu Pak ya? Dan di sini ada sebuah fenomena, kuburan Nabi dimasukkan ke dalam masjid, tetapi terjadinya kapan? Jauh setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, bahkan setelah seluruh sahabat meninggal. 78 sampai 86, masih berapa? Hampir 8 tahun. Nah, ini jelas bagi kita sekarang bahwasanya syubhat ini adalah syubhat yang sangat lemah sekali. Dan seorang muslim dia harus berpegangan kepada hadis Nabi atau pekerjaan orang-orang. Mana yang dia pegang? Kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk nasihat kepada diri kami pribadi dan kepada kaum muslimin seluruhnya, maka para ikhwah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya janganlah kita jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, yaitu dengan cara disolati, dengan cara sholat menghadapnya, berzikir di sana, kemudian berdoa di sana. Bahkan sebagian ada orang kadang-kadang lebih khusyuk beribadah di sekitar kuburan keramat, di sekitar kuburan para wali-wali, di sekitar kuburan para kiai, di sekitar kuburan para ustadz-ustadz yang berkaromah katanya. Lebih khusyuk, lebih bisa menangis, lebih bisa bahkan kadang-kadang di masjid ya tertawa dengan selepas-lepasnya. Tetapi kalau di kuburan ya nggak berani. Kadang-kadang kalau di masjid bisa tidur sambil terlentang dengan nyamannya, ya di kuburan neye nggak berani. Ya para ikhwah sekalian. Nah ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, ini sebuah fenomena yang sangat ironis sekali ketika kaum